Assalamualaikum, Pak Ngakip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Raja. Kok kelihatannya masih capek ya, Pak? Dari mana, Pak? Iya, waduh ini lagi lumayan capek ini. Yang pertama menyapa dulu ini Pak Raja, menyapa Pak Didi nih. Terima kasih mewakili saya di Wonogiri nih. Pelantikan sekaligus seminar di Wonogiri. Harusnya saya pengukuhan DPC Wonogiri, tapi saya habis muter-muter Sumatera nih Pak Raja. Iya. Selama beberapa hari sampai hampir seminggu itu saya muter Sumatera Selatan, Muara Enim, kemudian Prabu Mulih sampai ke Sekayu, Bayung Lincir, muter-muter terakhir di Lampung. Baru kemarin pulang, makanya saya nggak bisa datang ke Wonogiri nih. Terima kasih Pak Didi ini berkenan hadir di acara di Wonogiri ini. Saya sudah minta izin sama Mbak Nani tadi. Ya. Karena gini Pak Ketum, Ketum ini kan ibaratnya milik umum ya, bukan milik pribadi istri ya. Jadi harus siap dan harus jaga stamina Pak Ketum. Ya, itu kita akan kemarin pas pulang dari Surabaya itu Pak Raja. Pulang dari Surabaya, Lebaran hari keberapa itu kemarin kita ke Surabaya, bolak-balik, langsung muter Sumatera, nyetir sendiri nih, 8 hari. 8 hari. Nah ini baru pulang makanya kelihatan kuyu ini, capek. Nggak apa-apa. Yang penting kita bisa hadir. Terima kasih saya sampaikan ini. Silahkan Pak Ngakip. Baik. Paparannya Pak Ngakip. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah ma ba'dah. Yang saya hormati di sini Pak Raja sebagai pemrakarsa acara ini, Pak Didi ini, Pak Demang Kelangon ini motivator sebagai pemrakarsa awal orang. Ada Pak Andre, Pak Ali Masuda ini Ketua Umum Aspi Porin nih. Mohon maaf belum sempat kenal, pengen sekali besok kita kontak-kontakan Pak. Juga ada Pak Abdul Halim ya dari Hipora, Ibu Apriliani, dan semuanya hadirin yang saya hormati. Pada dasarnya tadi Pak Andre sudah memaparkan tentang skema kur di lahan perorangan dengan skema 2 tahun dari orang Bali P3B. Saya P3N, itu P3B itu bedanya B sama N aja. Kemudian ada Pak Didi yang sudah memaparkan skema pinjaman 1 tahun yang diterapkan di Kelangon. Ada 2 perbedaan signifikan, yaitu Pak Andre itu skemanya 2 tahun dengan asumsi sebagai membiayai terhadap petani-petani pemula. Pak Didi sebagai membiayai petani-petani kelas lanjut itu. Karena saya kemarin lewat ke Kelangon tuh, nggak sempat mampir Pak Didi, tapi waktu lalu itu seluruh wilayah Kelangon hijau oleh porang. Ini luar biasa. Itu yang memotivasi wilayah Gunung Pandan itu, memotivasi seluruh Indonesia dalam konteks budidaya porang. Nah, sudah ada Kelangon, sudah ada Bali. Nah, kemudian saya yang berbicara tadi, harapan Pak Didi tadi bagaimana agar porang ini bisa ke seluruh Indonesia. Ya, P3N ini. Perkumpulan Petani Porang Nusantara. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Mas Andre, apa yang dilakukan oleh Pak Didi tadi bisa nanti terakumulasi atau terlaksana di P3N di seluruh Indonesia. Sebenarnya kita sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pihak perbankan, bahkan tahun-tahun lalu itu kita mengadakan pertemuan dengan BRI Syariah di seluruh Solo Raya itu pernah, BRI Syariah dan lain-lain. Tetapi sampai hari ini kita yang dari P3N memang belum mengakses kaitan dengan KUR. Selama ini dari anggota kita di seluruh Indonesia sebagian besar masih menggunakan skema mandiri Pak Raja. Mandiri bahasa kita sak mampune dulu gitu. Yang bisa nanam 5.000 batang, yang nanam 5 hektar. Tetapi sudah menjadi gambaran umum ketika kita ngomong tentang porang, selalu saja pertanyaannya berat di ongkos biaya. Maka
harapan kita pada seminar kali ini nanti ada Ibu dari Kanwil BRI dan juga yang lain bisa memberikan solusi seperti yang sampaikan Pak Didik tadi. Kalau syarat rukunnya sudah ini, maka sebetulnya nggak ada alasan lagi kita bilang menanam porang nggak ada biaya, karena pemerintah sudah turun dengan bentuk KUR. Dan untuk saya di P3N Jawa Barat itu juga saya sudah mengadakan pertemuan dengan BJB kemarin bulan lalu di Majalengka dengan Pak Pasa, kemudian beberapa dari BJB, dan insya Allah besok pagi saya ketemuan dengan BJB di Magelang dalam rangka untuk merealisasikan belum merealisasikan survei terhadap off-taker Pak Raja. Jadi salah satu yang menjadi pertanyaan umum dari setiap yang mau mencairkan anggaran itu KUR. Siapa yang bertanggung jawab terhadap dana yang kita pinjam ini? Artinya kalau kita nanam porang yang mau beli siapa? Ini yang disebut off-taker. Kemudian kita ada beberapa off-taker sebetulnya yang bisa kita ajukan. Salah satunya PTN, Porang Tidak Nusantara di Magelang. Ada APK, ada Rajawali dan sebagainya. Nah kebetulan besok kita dari BJB Jawa Barat survei ke off-taker kondisi PT Porang Tidak Nusantara. Kemudian kita akan balik lagi ke Jawa Barat untuk membicarakan tentang ajuan-ajuan dari beberapa kawan. Ini juga nanti berlaku di Kalimantan Timur. Dan juga beberapa kemarin kita dari Sumatera juga di daerah Sumatera Selatan juga sudah mulai. Makanya nanti kita minta Bu Apriliani ini, apakah skema KUR BRI misalnya itu berlaku di seluruh Indonesia atau bank-bank tertentu saja. Karena kadang-kadang kita tidak tahu apakah bank yang contoh di Wonosobo buka apa tidak, ada yang sini buka, ada yang sana tidak. Ini nanti kita minta penjelasan dari pihak bank. Yang pengen saya sampaikan di sini justru tentang anggaran tadi. Mungkin banyak peserta ini yang bertanya. Pertama, apakah dana 50 juta itu cukup untuk membiayai 1 hektar? Kalau itu pertanyaannya, jawaban kita adalah bahwa porang itu bersifat relatif. Mau dibiayai besar ya bisa, mau dibiayai kecil juga bisa. Tetapi saya mungkin lebih sepaham kalau mau maksimal seperti Pak Andre tadi, kalau 50 juta itu ya pembiayaan untuk 50 are atau kurang lebih setengah hektar. Pertanyaan yang kedua, apakah memungkinkan seorang petani dengan dibiayai 50 juta itu bisa mengembalikan? Rasionalnya seperti apa? Nah, ini saya lebih pada titik rasional Pak, karena memang belum dalam konteks ini porang KUR ini saya belum langsung pencairan. Rasionalnya adalah ketika seseorang dipinjami 50 juta, meskipun itu petani pemula atau total nol sama sekali, apalagi menggunakan skema yang Pak Andre sampaikan tadi, secara rasional sangat bisa mengembalikan kalau serius. Kenapa? Setengah hektar itu membutuhkan katak kurang lebih 100 kilo Pak. 100 kilo atau kalau kita jumlah sekitar 20.000 butir. Kalau dirawat selama 1 tahun, angka minimal seperti yang sampaikan Pak Andre tadi 1 kilo, berarti ada 20 ton. Ada 20 ton, maka 20 ton itu mampu untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya. Justru kehadiran saya di sini mewakili kawan-kawan dari P3N, nanti pengen mendengar skema apa yang bisa kita lakukan, juga mewakili kawan-kawan di luar P3N, semua petani porang, agar porang ini seperti yang disampaikan Pak Didik tadi, bisa berkembang di seluruh Nusantara, bukan hanya Kelangon, bukan hanya Bali, bukan hanya Wonosobo, dan pemerintah dalam hal ini hadir melalui skema pembiayaan, dan juga mungkin nanti pembiayaan lain. Jadi saya belum ada yang cerita yang bisa saya sampaikan Pak Raja ini, mohon maaf, karena baru besok saya ketemu dengan BJB, juga dari Wonosobo ada Bang Jateng itu. Bang Jateng juga akan ketemu dengan saya untuk membicarakan tentang skema KUR dari Bang Jateng, BJB. Kemudian kemarin kita akan bicara juga
pernah bicara juga dengan Bang Kaltintara, Kalimantan Timur Utara. Kemudian kemarin juga Bang mana itu Sumsel Babel. Pada dasarnya hampir semua bank itu bisa mengeluarkan KUR selama persyaratan yaitu kelompok. Jadi persyaratan secara berkelompok, tidak bisa perorangan. Tidak itu aja dulu Pak Raja, nanti kita diskusikan saja hal-hal yang memungkinkan. Saya hanya hadir menyampaikan salam takdim pada semuanya, pada bapak-bapak hadirin, salam sukses kepada semua petani porang. Saya sama dengan Pak Didik, kalau udah ngomong porang lupa, udah semangatnya luar biasa sampai badan capek kuyup begini. Itu nanti kita diskusikan kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Oh iya, mudah-mudahan apa yang nanti dilakukan Pak Raja ya, tanggal 29 ya Pak Raja ya. Tanggal 29 betul, Pak. untuk tanggal 29 itu saya rekomendasi sekali untuk teman-teman. Kalau selama ini kita mengolah porang itu harus menggunakan tepung yang sudah dipisahkan oksalatnya. Ini ada terobosan baru dari umbi mentah langsung bisa diolah menjadi makanan siap saji. Ini satu terobosan yang luar biasa dari Mas Ibnu Tanjung. Mudah-mudahan ini membawa terobosan ke depan sehingga dalam jangka panjang kita tidak tergantung ekspor sepenuhnya Pak Raja. Kita bisa olah porang menjadi makanan rakyat, makanan masyarakat Indonesia yang begitu banyak, sehingga kebutuhan porang semakin banyak, petani semakin banyak yang bisa menanam. Mudah-mudahan bisa hadir nih Pak Raja, saya di Surabaya besok tanggal 29 kalau tidak terlalu capek sekali. Terima kasih. Untuk itu aja dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.